Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya, apa kabar? Sampai berjumpa lagi di dalam sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak sangat bersyukur dan bersemangat karena kita boleh bersama-sama bersekolah minggu lagi. Nah, hari ini kakak Cindy bersama dengan kakak Iman akan bersama-sama memimpin adik-adik sekalian dalam ibadah. Nah, adik-adik sudah siap? Pasti siap dong. Sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik mengambil saat teduh dan mengambil sikap yang manis. Kita masuki ibadah kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Teduh selesai. Adik-adik, pada hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Anak-anak Tuhan harus memiliki sebuah semangat dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyi sebuah lagu, Di Sini Senang. Oke adik-adik, kita semua nyanyi ya sama-sama ya. Di sini senang, senang, senang. Mana-mana hatiku senang. Di mana senang? Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kali ini senang, senang. Goyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kita lagi ya, nyanyi lagi ya. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kali ini senang-senang, minggu digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kali ini senang-senang, minggu digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa ya. Ikutin kakak, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi ini dengan keadaan sehat, dan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Diberkatilah kami semua agar kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, kami berdoa. Amin. Oke, ya mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi sebuah lagu, yaitu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, aku senang jadi anak Tuhan. Semakin kita menyayangi, mendengar firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka cinta kita semakin mendalam,
semakin tinggi kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita supaya kita hidup menjadi anak-anak yang baik. Melalui firman yang akan disampaikan oleh Kakak Lia. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita sekali lagi nyanyikan Happy Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Baiklah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat baik, terima kasih atas setiap berkat Tuhan sepanjang hari dalam setiap kehidupan kami, hingga pada hari ini kami dapat mendengarkan dan melaksanakan kegiatan sekolah minggu kami meskipun secara online. Kiranya ini tidak menutup rasa syukur kami untuk tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini agar bisa berguna dan bermanfaat bagi setiap kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan mengangkat tema tentang saya punya Tuhan Yesus. Baiklah, kita buka Alkitab kita pada Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Baiklah, jika adik-adik sudah dapat, kita membaca secara bersama-sama ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baiklah adik-adik, kakak mau tanya nih. Pasti kalau misalnya kita sudah selesai ujian, habis ujian apa? Kita pasti bagi rapot kan? Bagi rapot, terus di rapot itu nentuin nih, kita naik kelas apa enggak. Pasti sebelumnya bagi rapot, misalnya bagi rapotnya hari Sabtu, pasti di hari-hari sebelumnya kita pasti merasakan ketakutan, takut seperti tidak naik kelas atau nilai kita jelek. Itu pasti kan adik-adik, kita merasa khawatir. Terus kalau misalnya kita tidak naik kelas, pasti kita kena marah orang tua kita kena tegur guru kita. Nah,
supaya kita jangan takut, apa yang harus adik-adik lakukan? Pasti adik-adik berpikir, gimana ya caranya supaya naik kelas, gimana ya caranya supaya nilaiku bagus. Jadi kita pasti berpikir, oh aku harus kerjakan nih tugas dari guru-guru, harus rajin belajar juga. Dan kakak mengajak adik-adik juga untuk mengatasi bagaimana supaya kita jangan takut lagi. Baiklah, tadi kan kita sudah membaca sedikit dari Alkitab, jadi kakak akan mengulang kembali sedikit bagaimana Tuhan Yesus bisa meredakan angin yang ribut yang terjadi di kapal dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Jadi, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-murid naik perahu untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu beralaskan tikar. Dan perahu itu pun mulai berlayar dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba bertiup angin yang kencang dan gelombang yang sangat tinggi, sehingga air yang di laut itu masuk ke dalam perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Murid-murid ini sudah biasa berlayar, jadi pasti mereka tahu bagaimana harus mengatasi jika hal ini terjadi. Tapi rupanya adik-adik, kali ini sudah sangat besar dan berbahaya bagi mereka. Jadi mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa mengatasi hal ini. Mereka menjadi ketakutan, mereka jadi khawatir karena takut kapal atau perahu yang mereka tumpangi itu tenggelam. Dan ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu masih tertidur dan sepertinya tidak terpengaruh oleh gelombang besar yang terjadi. Sehingga mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nampaknya murid-murid Tuhan Yesus ini sangat ketakutan. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus langsung bangun dan berkata, "Diam dan tenanglah." Seketika juga angin dan gelombang itu menjadi tenang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbalik bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka hanya diam dan terheran-heran. Mereka lupa kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama Tuhan Yesus. Seharusnya mereka tinggal meminta kepadanya untuk menolong mereka. Adik-adik, pasti dalam setiap kehidupan kita pasti juga pernah mengalami rasa takut. Nah, seperti yang di awal tadi kakak tanya kepada adik-adik, apakah pernah merasakan ketakutan? Pasti pernah. Ketakutan entah nggak naik kelas, ketakutan tidak punya teman, atau ketakutan tidak berhasil, takut dibenci orang. Itu pasti ada dan pasti akan terjadi di hidup kita. Takut itu wajar adik-adik, tapi yang perlu kita tahu bahwa ketika kita sudah melakukan hal yang baik dan kita sudah percaya bahwa ada Tuhan Yesus di hidup kita, maka kita tidak perlu takut dan kita tinggal datang sama Tuhan, kita berdoa, kita bilang, "Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya agar saya bisa naik kelas," atau "Tuhan, jaga orang-orang di sekitar saya," atau "Tuhan, berkati teman-teman saya agar saya bisa berteman baik dengan dia terus." Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menjadi pendengar yang baik bagi kita, baik di saat kita ketakutan, di saat kita bahagia. Tuhan Yesus tuh pasti ada di hidup kita masing-masing adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik untuk menyerahkan segala sesuatu
takutnya adik-adik, khawatirnya adik-adik itu kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Semoga firman ini adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik agar supaya tidak takut dan tidak khawatir karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Lia. Untuk merespon cerita kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Anak Allah. Sebagai anak Allah yang dikasihi Allah, adik-adik harus bersikap baik, hormat pada orang tuanya, dan taat untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Aku inilah anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Kalau iblis menyuruhku mencuri, kalau iblis menyuruhku makan, tak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Anak Allah yang ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau iblis menyuruh aku, tak mau. Kalau iblis menyuruh aku mencuri, kalau iblis menyuruh aku tak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pada sekolah minggu kita menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Besarlah kasih Bapakku. Nah, adik-adik, tahu nggak? Kasih Tuhan kepada kita sungguhlah luar biasa. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Untuk itu kita tidak boleh takut dan gentar, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita menyanyi bersama-sama lagu yang tadi berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana diriku, di
sebelum untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah melangsungkan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya apa yang kami dengarkan akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, jagalah kami selalu di dalam kehidupan kami dan berilah kami selalu kesehatan agar kami dapat kembali bersekolah minggu di hari yang lain. Ya Bapa, ya, terima kasih. Pujilah Engkau. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Pada hari ini kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan adik-adik di rumah jangan lupa selalu pakai maskernya kalau keluar rumah ya. Dan juga cuci tangan. Dan Makan makanan yang bergizi. Tetap belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa. oke, tetap semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.